Selamat datang di Cerita Bebas Channel yang khusus menceritakan tentang cerita-cerita horor dan cerita misteri dan cerita mistis. Di video kali ini, kembali saya akan membawakan sebuah kisah mistis, yaitu kisah mistis diselamatkan pengawal gaib. Diceritakan, Alia memandang keluar jendela taksi yang ditumpanginya. Tidak banyak yang bisa dilihat kecuali kesunyian. Rumah-rumah dan pertokoan yang dilewatinya terlihat gelap dan sepi. Lampu-lampu di pinggir jalan menerangi area di dekatnya dengan cahaya yang redup. Ia pun melirik jam tangannya yang menunjukkan pukul 00:10 malam atau 10 pagi. Helaan napasnya terdengar panjang dan berat. Beberapa jam yang lalu, ia berkumpul dengan teman-teman dekat semasa kuliah, saling bertukar kabar dan cerita. Suasana sangat menyenangkan. Terlebih salah satu sahabatnya membawa kabar bahagia berbentuk undangan berwarna merah muda. Tentu saja Alia ikut bahagia. Namun, ketika reuni selesai dan mereka berpisah, Alia merasa hampa. Kegembiraan yang tadi ia rasakan perlahan pudar. Sekarang ia merasa kesepian. Ruang di hatinya terasa kosong. Seperti kosongnya jalan raya yang tengah dilaluinya. Alia hanyut dengan segala pikiran yang menyelimuti benaknya. Statusnya yang masih sendiri membuatnya resah. Sampai-sampai ia tidak peduli kalau taksinya melaju dengan kecepatan rendah, terlalu pelan untuk ukuran melaju di jalan yang lengang. Supir taksi berusia paruh baya itu melirik penumpangnya dari kaca spion. Sebentar kemudian, ia melirik jam tangannya. Ia mengemudikan taksinya dengan lambat sambil bersiap-siap. Jika waktu dan tempatnya sudah tepat, ia akan mengerem mendadak sebagai aba-aba untuk dua orang temannya yang bersembunyi di bagasi yang telah dimodifikasi. Mereka akan menyerbu ke dalam taksi dari belakang. Selanjutnya, mereka akan mengancam si penumpang dengan senjata dan merampas semua harta bendanya, dan kemudian mereka akan membawanya ke tempat yang jauh dan meninggalkannya di sana. Sekali lagi, ia melirik penumpangnya dari kaca spion. Sesuatu yang mengejutkan terjadi dengan si supir. Bulu kuduknya berdiri dan tubuhnya langsung menggigil. Apa yang dia lihat? Di jok belakang ternyata ia melihat sesosok lelaki bertubuh tinggi besar dan memakai seragam tentara. Dari kaca spion itu, ia bisa melihat mata biru si tentara sedang menyorot tajam ke arahnya. Spontan, supir taksi itu menoleh ke jok belakang. Ia mendapati penumpangnya, seorang perempuan yang sedari tadi duduk diam memandang jendela. Tidak ada sosok tentara kulit putih di sana. Lelaki itu mengusap wajah dan menggosok matanya. Mungkinkah tadi yang ia tadi salah lihat? Perlahan, ia kembali melihat ke kaca spion. Tentara itu terlihat lagi, duduk di samping penumpangnya, dan mata biru itu masih saja menatapnya dengan tajam, seakan mengancam agar ia jangan berbuat macam-macam.
Ia mengusap tengkuknya yang sedingin es. Alia turun dari taksi sambil mengucapkan terima kasih. Namun supir itu memalingkan wajahnya dan langsung tancap gas. Alia geleng-geleng kepala. Meski sedari tadi Alia melamun, tapi ia menyadari tindak tanduk supir taksi di depannya tadi terlalu sering menoleh ke sana kemari dan mengusap tengkuknya. Namun ia tidak mencurigai apapun. Ia lebih memilih tenggelam dalam lamunannya hingga sampai di depan rumah kosnya. Alia segera membuka pintu pagar dan masuk ke halaman. Ia berpapasan dengan Mbak Inah, seorang ibu muda yang bertugas menjaga dan memelihara rumah kos tersebut. Mbak Inah belum tidur. Alia menyapanya dengan ramah. Kak Alia, baru pulang? Habis lembur ya? Mbak Inah terlihat kaget. Lalu ia membalas sapaan Alia. Enggak kok. Alia tersenyum dan beranjak ke kamarnya di lantai 2. Maaf, Kak Alia. Tunggu sebentar. Mbak Inah menahannya. Alia menoleh. Maaf Kak, kalau di atas jam 10 malam udah nggak boleh bawa tamu lelaki ke sini. Mbak Inah berbisik. Hah? Alia bengong. Seketika suasana menjadi tegang. Tubuh Alia kaku. Bulu kuduknya meremang. Sementara Mbak Inah jadi salah tingkah. Memangnya kamu lihat ada siapa, Mbak? Alia tak berani melirik ke belakang. Aduh, maaf Kak, saya salah lihat. Maaf, itu tadi ternyata anak kos lain lagi lewat di belakang Kak Alia. Mbak Inah gugup. Alia merasa Mbak Inah tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Tapi saat ini ia tidak mau membahasnya. Ia sudah terlalu lelah. Ya sudah, kalau begitu Mbak, saya ke kamar ya. Di kamarnya, Alia tidak bisa tidur. Kata-kata dan ekspresi Mbak Inah tadi menghantuinya. Jelas-jelas ia dengar tadi Mbak Inah mengira ia datang bersama seorang lelaki, padahal ia sedang sendirian. Ia baru ingat cerita dari anak-anak kos lain, kalau Mbak Inah dapat melihat sesuatu yang tak kasat mata. Sial, bulu kuduknya kembali berdiri. Ia merasa sedang diawasi. Berkali-kali ia mengusap tengkuknya yang terasa dingin. Ini cuma perasaanku aja. Gak ada apa-apa kok. Alia menyetel musik dan memandang dan memasang earphone di telinganya untuk mengusir rasa takut. Ia pun mencoba untuk tidur, tapi malam ini lampu kamarnya dibiarkan menyala. Keesokan harinya, Alia sengaja menemui Mbak Inah untuk menanyakan soal semalam. Awalnya, perempuan itu mengelak mengatakan yang sebenarnya. Namun Alia terus membujuknya, sampai akhirnya Mbak Inah menyerah. Jadi, kamu lihat apa semalam, Mbak? Semalam saya melihat ada cowok di belakang Kak Alia. Saya pikir itu pacarnya Kak Alia. Habis dia memeluk dari belakang Kak Alia. Dek, jantung Alia terasa berhenti. Seketika hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Tapi dia nggak jahat Kak. Dia justru ngelindungin Kak Alia. Hah? Kamu tahu dari mana dia nggak jahat? Katanya dia pengawal Kak Alia. Alia bengong. Mbak Inah melanjutkan ceritanya. Katanya semalam Kak Alia dalam bahaya. Supir taksi yang antar Kak Alia itu gadungan. Ada orang jahat di bagasi. Mereka mau merampok Kak Alia. Alia tambah bengong. Sok mendengar penuturan Mbak Inah. Pertama, ada makhluk halus yang memeluknya dari belakang. Itu saja sudah
membuatnya bergidik, ngeri. Yang kedua, taksi yang ditumpanginya semalam ternyata bermaksud jahat padanya. Apa-apaan ini? Dia nggak mau Kak Alia celaka, jadi dia menampakkan diri di samping Kak Alia. Supir taksi jadi ketakutan, rencananya batal. Oh, Alia ingat perilaku supir taksi yang semalam ia tumpangi. Terlihat begitu gelisah dan tidak nyaman. Jadi itu sebabnya. Tapi apa benar begitu? Dia tentara Belanda. Kak Alia pernah ada pemotretan di kuburan Belanda kan? Dia dikubur di situ, tempat Kak Alia motret. Dari situ dia tertarik dengan Kak Alia. Dia ikutin Kak Alia terus sampai sekarang. Hah? Alia masih ingat sekali. 2 tahun lalu, ia melakukan pemotretan di sebuah kuburan tua Belanda. Ia membuat foto dengan konsep gotik untuk tugas fotografi dari kampusnya. Kok tahu, Mbak? Mbak Ina tahu itu semua dari mana? Mbak Ina gugup. Matanya sekilas melirik ke arah belakang Alia. Spontan Alia memutar tubuhnya ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduknya semakin tegak berdiri. Mbak, lihat apa di belakang saya? Tentara Belanda itu ya? Dia ada di belakang saya sekarang. Mbak Ina diam, tapi matanya terus menatap ke arah belakang Alia. Begitulah cerita tentang penjaga gaib. Semoga Anda bisa terhibur dengan cerita mistis kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.